wa yaqta'una ma amara Allah, dan mereka memotong tali yang harus disambung, ya maksudnya adalah tali silaturahim. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala, ya mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Ulaika huwa yufsiduna fil ardi, dan juga mereka merusak di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. At-tafsir, ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, ay al-ahda alladzi bainahum wa bainallahi azza wa jalla wa huwal iman. Apa janji itu? Apa janji yang dibatalkan oleh orang-orang fasik itu? Yaitu janji bersama Allah, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Ya. Fa inna hadza ma'khuzun ala kulli insan, bahwa janji ini, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, merupakan janji yang sudah diambil dari setiap manusia yang datang kepadanya Rasul. Ya. Fahaulai naqadu ahdallahi wa lam yu'minu bihi wa birusuli wa naqdu halla syai' ba'da ibrahimihi. Ya. Mereka telah membatalkan janji itu karena tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Ya. Nah, membatalkan janji berarti merusak apa yang sudah disetujui, apa yang sudah ditandatangani, apa yang sudah diucapkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bani Israel, seperti contohnya walaqad ahadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ini salah satu janji yang Allah ambil dari Bani Israel. Di situ di mana Allah menjanjikan jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga menegakkan sholat dan juga mengeluarkan zakat, ya, dan kalian berjanji untuk menyembah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ampuni dosa kalian, kata Allah. Dan aku masukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya atau di bawahnya mengalir sungai-sungai. Faman kafara ba'da zalika minkum, namun barang siapa yang kufur setelah janji ini, kata Allah, maka dia telah sesat dan sesat-sesatnya, waliyadzubillah. Ya, demikian halnya umatnya Muhammad ini, ya, yang sudah berjanji, ya, yang sudah berjanji untuk iman kepada Allah dan Rasulnya, sudah datang kepada mereka berita tentang Nabi Muhammad, namun mereka tidak beriman, ya, tentu azab akan menanti mereka, waliyadzubillah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, mereka memutuskan apa yang diperintah untuk disambung. Ya, ay yaqta'una kullama amarallahu bihi ayyusala kal arham wa nusratir rusul wa nusratil haq wa difa'anil haq. Nah, jadi menyambung silaturahim dengan karib kerabat dan keluarga. Dan juga yang harus disambung di sini adalah membantu Rasul, membantu kebenaran dan juga membela yang benar. Itu termasuk yang diperintah Allah supaya disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, mereka juga merusak di bumi. Yas'auna lima bihi fasadul ardi fasada ma'nawiyan kal ma'asi wa fasad hissiyan ka takhribid diyar wa qatlil anfusi. Jadi merusak di sini ada dua macam, Bapak Ibu. Merusak maknawi dan juga merusak lahir, ya, atau merusak hissi, ya. Merusak maknawi itu ya peradaban itu, seperti merusak akhlak, merusak akidah, merusak tingkah laku dan sebagainya, itu juga kerusakan juga. Itu namanya kerusakan maknawi. Ya, adapun kerusakan hissi, ya, kerusakan lahiriah, ya, seperti menghancurkan ngebom dan sebagainya, ya, dan juga menghancurkan
rumah-rumah, ya, rumah-rumah yang tidak berdosa, dan juga qatlul anfusi, dan juga membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Qaulu ta'ala ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi, ya. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi siapa yang membatalkan janji, kemudian memutuskan silaturahim, dan juga merusak di bumi, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Ulaika humul khasirun huwa alladhi fatahu ribah. Wadzalika li'anna haula'i fatahum ribhul ladzi rabihahumullahu man lam yanqud ahdallahi min ba'di mitsaqi wa lam yaqta ma amarallahu bihi. Ya. Jadi orang yang memutuskan janji dengan Allah, membatalkan janji dengan Allah, merusak janji dengan Allah, kemudian memutus silaturahim, dan juga berusaha mendatangkan kerusakan di muka bumi ini, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-fawaid. Anna naqdallah minal fisq. Ya. Jadi merusak janji dengan Allah itu termasuk perbuatan fasik. Faedah yang lain, at-tahdhir min naqdi ahdillah min ba'di mitsaq, larangan, peringatan agar jangan merusak janji dengan Allah setelah janji itu diikrarkan. Li'anna dzalika yakunu sababan lil fisqi, karena yang demikian itu akan menyebabkan kefasikan. At-tahdzir min qat'i ma amrallahu bi ayyusala, dan juga ya, peringatan dari memutus tali silaturahim yang dimana itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Bapak Ibu adalah mati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, laisa alwasilu bil mukafi, innamal wasilu man wasala, ya, innal wasila man wasala wa in quti', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukanlah yang disebut menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas silaturahim atau membalas kunjungan. Ya. Tetapi silaturahim itu kata Rasulullah adalah orang yang tetap menjalin silaturahmi meskipun dia dibenci, meskipun dia dijauhi oleh orang yang bersangkutan. Jadi umpamanya ada saudara kita yang ya, membenci kita, apa itu saudara dekat, apa itu saudara jauh, apakah itu saudara dari ibu atau saudara dari bapak, yang karena satu dan lain hal, kemudian dia menjauhi kita, ya, dia benci sama kita, tidak menyapa kepada kita. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ya, tidak mesti harus membalas dengan sikap yang sama, tidak. Tapi sebaiknya kita membalas dengan sikap yang sebaliknya, yaitu tetap mengunjungi, tetap menyapa, ya, meskipun mereka itu tidak menyapa. Nah, ini termasuk ajaran Rasulullah SAW. Karena ada ancaman dari Rasulullah itu la dukhul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi al-arham itu Bapak Ibu, kalau dalam Arab itu adalah keluarga dari bapak atau dari ibu, itu arham namanya. Ya, meskipun kata arham itu bisa bermakna dari bapak maupun dari ibu, itu arham. Faedah lagi, annal ma'asi wal fusuq sababun lil fasad. Ini faedah penting, bahwa maksiat, ya, maksiat yang dikerjakan oleh suatu kaum ditimpakannya musibah kepada kaum yang bersangkutan. Jadi maksiat yang dikerjakan oleh suatu kaum itu bisa menjadi sebab atau penyebab ditimpakannya musibah, ya, kepada kaum itu. Itu sangat bisa. Karena berdasarkan dalam Al-Quran, ini zaharal fasadu fil barri
wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan kata Allah, baik itu di darat maupun di laut. Ya, bima kasabat, akibat daripada tangan-tangan kotor manusia. Liudziqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah menimpakan azab kepada mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka berhenti dari berbuat kerusakan. Jadi apa ya, seperti hujan tidak turun, bumi tidak tidak subur, ya, itu bisa jadi karena maksiat. Nah, ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan, maka kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Nah, salah satu isi daripada sholat istisqa itu adalah doa istisqa setelah sholat atau sebelum sholat. Nah, ada namanya khutbah istisqa. Nah, di sanalah nanti makmumnya itu mengumandangkan doa, ya, sambil mengakui dosanya di hadapan Allah, bahwa manusia itu banyak dosa sehingga Allah murka, ya, kepada manusia, sehingga Allah tidak mendatangkan hujannya. Ya. Dalam hadis yang dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nuh alaihissalam memberitakan kepada kaumnya, jika kalian banyak istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan ini. Faqultu astaghfiru rabbakum, ya Allah, aku telah sampaikan kepada mereka dan sudah perintahkan kepada mereka untuk selalu istighfar kepadamu ya Rabb. Ini doa Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini sebetulnya doa yang sangat bagus. Ya, artinya ayatnya sangat mengandung makna yang sangat dalam terkait dengan istighfar, ya. Di mana Nabi Nuh alaihissalam menjanjikan kepada umatnya, jika mereka banyak istighfar, maka Allah akan mengirimkan bantuan kepada mereka, yaitu berupa air hujan dan juga keturunan. Yursilis sama alaikum midrara. Jika kalian banyak istighfar, maka Allah akan menurunkan kepada kalian air yang mengalir terus menerus. Dan Allah juga akan, ya, akan membantu kalian, akan memberikan rezeki kepada kalian, yaitu harta benda dan juga keturunan. Wa banin wa ja'al lakum jannat, dan juga Allah akan memberikan fadilahnya kepada kalian, itu berupa kebun-kebun dan sungai-sungai yang ada di kampung kalian. Ya, ini istighfar ini, ya. Jadi mungkin di antara kita ada yang umpamanya tidak punya anak dan sebagainya, itu bisa banyak istighfar. Ini salah satu doanya itu istighfar. Ini doanya Nabi Nuh ini. Jadi banyak istighfar bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita, baik itu rezeki berupa harta maupun keturunan, ya. Nah, kalau berbicara tentang keturunan, ya, maka tentu dicari juga penyebab keturunan itu. Penyebab keturunan itu kan adalah suami istri, artinya dapat suami atau dapat istri. Nah, dalam kata lain bahwa salah satu ikhtiar doa kita dalam rangka untuk mencari keturunan, ya, dengan mencari pasangan dulu, ya, maka banyak istighfar wajah. Astagfirullah. Itu salah satu faedah istighfar. Nah, mungkin ada yang bertanya, fa in qala qa'il alaysa yujadu fil ardi man hum sulaha qa'imun bi amrillah mu'addun li huquqi ibadillah wa ma'a dzalika najidul fasada fil ard. Mungkin ada yang membantah atau yang mengkritisi. Nah, bukankah di bumi ini banyak orang yang saleh? Mereka komitmen dengan kewajiban kepada Allah dan perintah Allah, dan juga kepada komitmen kepada hak-hak hamba, ya. Tapi meskipun demikian kok masih terjadi bencana? Kok masih terjadi kerusakan? Fal jawab, anna hadzal iradatuhu ummul mu'minin Zainab radhiyallahu anha
Ya, pertanyaan ini pernah diajukan ya pada zaman Rasulullah ini. Malah yang bertanya itu adalah Zainab Ummul Mukminin. Ya. Beliau bertanya, kenapa ya Rasulullah kok masih ada bencana? Bukankah di sana ada orang saleh, orang-orang beriman, orang baik-baik yang menganjurkan orang-orang baik-baik yang komitmen dengan kewajiban kepada Allah dan sebagainya. Tapi apa jawab Rasulullah? Wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab. Qalat anahliku fina salihun. Qala na'am. Rasul mengatakan, ya, Zainab bertanya, apakah juga kita akan hancur ya Rasul? Padahal di sana ada orang yang soleh. Qala Rasulullah na'am. Rasul menjawab, ya, akan hancur juga. Idza kasural khabath. Jika perbuatan maksiat sudah merajalela. Waliyahzubillah. Wa qawlu idza kasural khabath. Ya, jika keburukan sudah merajalela itu mengandung makna dua. Ahaduhuma ayaksural khabatsu fil amilin. Artinya maksiat itu ya menjadi banyak, artinya banyak pelakunya. Banyak pelakunya. Sehingga suatu maksiat itu umpamanya di suatu negeri di mana pelaku maksiatnya 50% atau 60%. Nah, itu berarti sudah banyak pelaku. Atau ayak surafil khabath bi anwahim fi'atin qalilah, atau keburukan atau maksiat itu merajalela dari pelaku yang sedikit. Ya. Lakin la taqumul fi'atus salihatu bi inkarihi. Tapi karena kelompok yang baik-baik tadi itu tidak bergerak untuk mengingkari. Ya. Contohnya, iza kasral kuffaru fi ardin kana dzalika sababan lisyarr wal bala li'anna al-kuffara najis fa kasratuhum kasratu khabath wa idza kasrat af'alul ma'asi kana dzalika sababan 'aidan lisyarr wal bala li'anna al-ma'asi khabath. Ya. Jadi bisa jadi di suatu negeri karena penduduk negerinya itu banyak orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa jadi menyebabkan Allah murka dan menurunkan balanya. Ya, jadi al-khabath itu bisa mengandung dua makna. Bisa jadi pelaku daripada maksiat banyak, atau ya perbuatan maksiat itu banyak oleh pelaku sedikit. Tapi karena pihak yang saleh tadi tidak mencegah, maka itu juga termasuk penyebab, bisa jadi penyebab turunnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidil ayat anna haula alladziina i'taradu 'ala Allah fi ma darbu min al-amsal wa naqadu ahdahu wa qata'u amra Allah bihi ayyusala wa afsadu fil ardi humul khasirun. Artinya orang-orang yang menentang atau mengkritisi kebijakan Allah, ya, orang-orang yang tidak suka dengan ketentuan Allah, orang-orang yang tidak suka dengan ketetapan Allah, orang-orang yang benci dengan hukum Allah, orang-orang yang membatalkan janji dengan Allah, orang-orang yang memutus silaturahim, ya, baik silaturahim kepada Allah dan silaturahim kepada sesama, ya, dan juga orang yang berusaha merusak di bumi ini, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi, wal iyadzubillah. Wa in zannu annahum yuhsinun, meskipun mereka menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memperbaiki, ya, orang-orang yang baik, lah, tidak sama sekali mereka adalah orang yang merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bagaimana kalian kufur? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal kalian dulu pernah sebelumnya adalah orang yang mati, maksudnya itu sebelum lahir. Ya, sebelum lahir, sebelum ditiup ruhnya, kalian itu orang yang mati, kemudian Allah menghidupkan kalian. Fa'ahyakum, ya, summa yumitukum, ya, setelah kalian hidup lahir di muka bumi ini, summa yumitukum, dan setelah itu Allah mematikan kalian, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali, ya, summa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kita kembali, kalian akan kembali. Kaifa takfurun, al-istifham, jadi tanda tanya mengandung makna ingkar atau mengandung makna keheranan. Ya. Al-kufru billahi huwal inkar. Ya.
Kufur kepada Allah itu termasuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, at-takdzib, dan mendustakan. Ya. Jadi orang yang tidak kufur nikmat, orang yang tidak mensyukuri nikmat itu juga sama dengan orang kufur. Karena termasuk kufur itu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Wa minhum al-kufur li kaifa wal ma'na kaifa tajhadunahu wa tukadzibuna bihi wa tastakbiruna an ibadatihi wa tunkiruna al-ba'ts ma'annakum ta'lamuna nash'atakum. Nah, artinya wahai manusia, bagaimana bisa kalian itu kufur kepada Allah? Bagaimana kalian itu mendustakan ayat-ayat Allah, ya, padahal kalian tahu ya, siapa diri kalian itu. Bagaimana dia telah menciptakan kalian. Bagaimana dia telah meniupkan ruh untuk kalian sehingga kalian itu bisa hidup di dunia ini. Tapi kok kenapa masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwata. Kalian dulu mati maksudnya adalah ketika belum ditiup ruhnya. Ai qabla nafir ruh. Ya. Jadi orang bayi atau janin itu ketika dia belum ditiupkan ruhnya sudah bentuk manusia di dalam rahim, tapi ketika dia belum ditiupkan ruhnya maka itu dia adalah disebut mati. Fahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah setelah ditiupkan ruhnya. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kembali, ya ketika maksudnya itu ketika di dunia kemudian dia wafat. Nah, fadzalika ba'da ayakhruja ila dunya. Jadi setelah dia lahir ke dunia kemudian hidup, kemudian Allah mematikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kehidupan akhirat ini. Allati la mauta ba'daha, di mana setelah kehidupan di akhirat itu tidak ada lagi kematian setelahnya. Summa ilaihi turja'un. Ba'dal ihya'i tsani tarji'una ila Allah. Setelah kehidupan yang kedua, maksudnya itu ketika di akhirat, fa yunabbi'ukum bi a'malikum wa yujazikum 'alaiha. Di mana saat itu kita diberitahu oleh Allah tentang semua perbuatan kita dan juga dibalas oleh Allah atas semua perbuatan kita. Minal fawaid syiddatul inkar hatta yasila ila haddi ta'ajjub mimman yakfuru billah wa huwa haluhu wa ma'hu. Artinya bahwa sungguh luar biasa orang-orang kafir ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah telah menghidupkan dia, telah memberinya makan, telah memberinya hidup, telah memberinya semua yang dia butuhkan di dunia ini, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan beriman kepadanya. Faedah lagi, annal mauta yutlaqu ala ma la ruha fi wa in lam tasbiqu haya. Jadi kata-kata mati, istilah mati itu bisa jadi bermakna suatu makhluk yang belum ditiup ruhnya. Jadi kalau masih dalam bentuk jamat, masih benda mati, ya seperti janin, ya sudah terbentuk dalam rahim tapi belum ditiup ruhnya, ya itu juga mati namanya. Karena Allah mengatakan tadi mau amwata. Wa minha, ini ada faedah fikih di sini. Wa minha annal janin lau kharaja qabla an tunfakh. Ya, janin itu kalau keluar sebelum ditiup ruhnya, fa innahu la yathbutu lahu hukmul hayy. Maka dia tidak disebut orang hidup seperti halnya yang lain. Ya. Jadi hukumnya ya seperti tidak ada. Ya, hukumnya. Jadi walihada la yugassal. Ya, ini faidah. Jadi kalau ada istilahnya itu keguguran yang janinnya belum ditiup, ya janinnya belum ditiup, tapi sudah bentuk manusia, tapi belum ditiup, itu belum disebut hidup. Sehingga kalau dia keluar maka tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu dimandikan, dan tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolati, karena dia belum manusia. Dia belum wujud manusia karena belum ada kehidupan. Ya, wala yaris, dan juga tidak mewarisi, wala yuras, dan juga tidak mewarisi. Aku loh, tidak boleh diwariskan. Minta. Ya, mayitun jamat, la yasiqu syai'. Karena dia ibaratnya benda mati yang tidak ada maknanya, maka dia hanya dikubur saja biasa. Fi ayyi makan minal maqbarah aw ghairiha. Ya, karena dia belum ditiup. Berarti umurnya kalau sebelum 4 bulan ya berarti. Jadi kalau ada janin yang lahir,
belum ditiup, ya meskipun sudah bentuk manusia tapi belum ditiup, ya masih bentuk benda, ya maka itu tidak berlaku, tidak apa istilahnya itu tidak berimplikasi hukum apa-apa, ya tidak ada waris mewaris, tidak ada masalah jenazah dan sebagainya. Karena jenazah itu kan orang kalau sudah hidup, ya maka dia dikubur biasa saja, ya kubur biasa, ya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati dan sebagainya. Karena dia belum wujud manusia, belum. Ya, meskipun bentuknya sudah ada, tapi karena belum ditiupkan, artinya belum umur 4 bulan, ya mungkin masih 3 bulan atau 3 bulan setengah. Wa minha tamamu qudratillahi azza wa jalla fa inna hadzal jasad al-mayyit yunfahu Allahu fihi ar-ruh fa yuhyi fa yakunu insanan yataharrak wa yatakallam wa yaqum wa yajlis wa yaf'alu ma arada Allah azza wa jalla. Dari sini, dari ciptaan manusia itu nampak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dia meniupkan ruh kepada janin, kemudian janin itu hidup dan bergerak, dari wajah manusia sempurna, berbicara, duduk, berdiri, dan berbuat apa yang dia suka sesuai dengan apa namanya yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Faedah lagi Bapak Ibu, isbatul ba'ats. Ya, dari ayat tadi kita simpulkan bahwa kita percaya akan ada hari kebangkitan. Karena Allah mengatakan summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian dia menghidupkan kalian, itu maksudnya di akhirat, dan kepadanya kalian kembali. Berarti itu maksudnya adalah di akhirat. Qala, orang-orang kafir mengatakan ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, dalam surah Yasin itu Bapak Ibu kita sering baca di akhir-akhir surat Yasin itu, orang yang mengingkari hari kebangkitan itu mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang berulang ini yang sudah hancur? Ya. Fa aqaballahu ta'ala ala imkani zalika thamaniyata adillah. Dalam surah Yasin itu ada 8, ya, ada 8 dalil yang menguatkan adanya namanya hari kebangkitan. Yang pertama firman Allah, qul huwalladzi ansha'aha. Dialah yang menghidupkan yang pertama. Ya. Maka kalau dia mampu menghidupkan yang pertama, maka dia juga mampu menghidupkan yang kedua kalinya. Nah, itu juga dalil, ya, ini hujjah, ya. Ini hujjah yang qati' wa burhanun jali. Ini dalil yang sangat kuat. Kalau dia mampu menghidupkan ketika manusia di awal mulanya, maka dia juga maha kuasa menghidupkan untuk kedua kalinya. Itu kan secara logika sangat masuk akal. Yang kedua, qauluhu wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha mengetahui semua yang dia ciptakan. Nah, ini dalil yang kedua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menghidupkan kembali manusia. Dalil yang ketiga, alladzi ja'alakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Nah, ini kan kalau orang mentadabbur ayat ini, dialah yang telah menjadikan bagi kalian api, perapian dari zat atau dari benda yang basah atau hijau, tapi bisa muncul api. Ya. Dari hal seperti saja Allah mampu menciptakan itu. Nah, tentu yang lain juga mampu. Ya. Jika Allah mampu mengeluarkan api, ya, dari zat yang basah, ya, dan juga pohon yang hijau, ya, sini kan suatu tidak yang kalau secara lahiriah itu tidak bertemu, ya, karena dua satu masing ini basah, ya. Tapi kok bisa lahir api? Ya, itu kan kalau menurut teorinya manusia kan tidak ketemu. Tapi Allah mampu menjadikan itu, maka demikian juga Allah mampu menghidupkan tulang-tulang tadi. Kemudian Allah juga berfirman, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyuhul mislahu. Bukankah Allah telah menciptakan langit dan bumi? Maka dia juga mampu menciptakan manusia. Ciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada hanya mencipta manusia. Nah, ini dalil yang keempat. Sebetulnya ada banyak sekali dalil di ayat itu, ya,
untuk menguatkan bahwa yang namanya hari kebangkitan itu adalah ada. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya Bapak Ibu. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi dan dia naik ke atas, ya. Kemudian dia menciptakan 7 langit, ya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maaf ada bertanya. Ya, oke, ini belum ada pertanyaannya. Ya. Jadi huwallazi khalaqalakum. Dialah yang telah, ya, mengadakan semua yang makhluk yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Alam huna lahu ma'nayani al-ma'na al-awwal lil ibaha abahtu laka wal ma'na tsani lit ta'lil khalaqa li ajlikum. Jadi semua yang ada di bumi ini pada dasarnya itu adalah diciptakan untuk manusia, dibolehkan, dimanfaatkan untuk manusia. Ya, ini dalil am. Jadi ini soal luar biasa ini, ya, bahwa semua yang ada di muka bumi ini pada dasarnya itu adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi memanfaatkan semua isi bumi itu awalnya adalah halal bagi manusia. Karena Allah telah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi daratnya, lautnya dan udaranya itu memang diciptakan untuk manusia. Pada dasarnya itu. Jadi kalau kita ada sebuah pohon umpamanya kita pakai, ya dipakai oleh manusia, ya, itu halal awalnya. Ya, tidak boleh orang itu melarang. Karena Allah sudah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Ma fil ardi jami'a ismul mausul ta'um, meliputi semua hal. Kullu ma fil ardi fahuwa makhluk lana minal asjari wal zuru' wal anhar wal jibal kullu syai'. Ya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, maksudnya itu dari pohon, dari tumbuhan, dari sungai dan sebagainya, itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Summa stawa ilas sama, kemudian dia naik ke atas Tuhan yang Maha Kuasa, ya, naik ke atas istawa, ya, istawa naik ke atas, fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit, 7 macam langit. Ay ja'alaha sawiyatan tibaqan ghaira mutanasiratin qawiyatin matina. Fasawwahunna sab'a samawat. Dia menciptakan dan menjadikan langit ini 7 tingkat dan tidak bisa jatuh, ya, dan kuat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah ayat ini 1. Minnatullahi ta'ala ala ibadihi bi an khalaqa lahum ma fil ardi jami'an. Ya, sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi manusia di mana Allah menciptakan banyak hal yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Ya, dari pohon, sungai, gunung dan sebagainya itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Alhamdulillah. Ya. Fa kullu syai' fil ardi lana. Semua yang ada di bumi itu milik kita. Dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan dan sebagainya, ya, itu diciptakan untuk manusia. Maka boleh dipakai, boleh digunakan selama tidak ada larangan yang selama tidak ada larangannya dari Allah ataupun Rasulnya. Wal ajab anna minan nasi man sakhara nafsahu lima sakharahu Allah. Ya, aneh sekali ada orang itu, ya, menjadikan ketundukan kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Padahal yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita, tapi kok orang menjadi hamba, ya, hambanya makhluk, ya, waliyadzubillah. Maaf ini. Ya, soalnya bagus pertanyaannya. Bagaimana dengan makanan bekas sesaji seperti pisang raja, jeruk, dan buah-buahan lain yang diperuntukkan buat sesaji? Ya, saya jawab itu nggak boleh dimakan. Karena persembahan, ya, karena persembahan yang untuk selain Allah, maka itu jangan dimakan. Apapun jenisnya, apakah itu sembelihan, apakah itu makanan, karena persembahannya untuk bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Bapak Ibu, ya, saya lanjutkan juga karena biasa di kampung-kampung kita ini sudah bergaul dengan kaum Nasara atau juga kaum Cina, orang Cina yang Hindu dan Buddha ketika mereka itu merayakan perayaan. Ya. Nah, kan biasa ada memberikan sesajen ya kepada patung Buddha atau siapa dan sebagainya. Ya, termasuk orang Kristiani biasa mereka bagi-bagi hadiah dalam rangka persembahannya kepada Yesus. Ya, sekali lagi itu jangan diambil. Jangan diambil. Karena itu termasuk ya persembahan kepada selain Allah. Ya, segala macam persembahan kepada selain Allah, maka itu menjadi tidak boleh dimakan. Ya. Jadi meskipun itu barang asalnya seperti buah-buahan, ya, tapi karena dia sudah ada nilai sakralnya yang tidak sesuai dengan syariat kita, maka sebaiknya itu dihindari. Karena itu persembahan bukan untuk Allah. Ya. Kalau kita kan ada hak kambing kurban, nah itu halal itu pak kambing kurban. Kemudian ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Apakah sah sholat kita apabila setiap masjid diberi jarak antara jamaah satu dengan jamaah yang lain? Apakah tetap sah juga? Kedua, ketika melaksanakan sholat jamaah banyak sekali dari jamaah belum mengisi safnya. Ya, jadi saf dengan berjarak itu sah Bapak Ibu, ya, apalagi karena pandemi ini. Ya, jadi dengan alasan tertentu, ya, alasan tertentu karena uzur karena ada ada halangan rapatkan saf karena ada halangannya, maka itu tetap sah, ya, tetap sah sholatnya insya Allah. Ya. Bahkan sekalipun hari-hari normal, jika saf itu tidak rapat, itu juga tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah itu. Meskipun barangkali ya jamaahnya kurang sempurna atau pahalanya kurang sempurna. Jadi sekali lagi, rapatnya saf itu bukan syaratnya sholat diterimanya, bukan syarat sahnya sholat. Ya, jadi sholat tidak rapat itu atau saf tidak rapat itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu tetap sah meskipun dia tidak rapat. Apalagi kalau ada COVID, corona seperti ini, maka tentu menjadi kuat alasannya. Ya, menjadi kuat alasannya ketika orang itu sholat karena berjarak karena ada alasan tertentu. Ya, itu tetap sah. Demikian halnya dan ada pertanyaan lagi. Kedua, ketika melaksanakan sholat Jumat, banyak sekali dari jamaah belum mengisi. Ya, mungkin karena dia nggak mengisi itu karena tadi itu, karena COVID itu. Jadi ada alasan juga. Nah, kalaupun hari normal dia itu tidak mengisi, tetap sah sholatnya. Meskipun barangkali kurang pahala. Ya, ini hari-hari normal. Ya, kalau hari-hari begini karena masih ada COVID, ya kita punya alasan bahwa kenapa sopnya itu diberi jarak karena tadi alasan COVID. Ya. Nah ini tapi lain lagi nih, ada orang sekarang fenomena sebetulnya itu fenomena yang positif ya sebetulnya. Banyak sekali masjid-masjid menyediakan kotak di luar. Nah, sehingga orang itu sholatnya di luar agar bisa mengambil kotak dengan segera supaya dia takut kehabisan. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia ke masjid itu bukan untuk kotak, tapi dia ke masjid harus dinomorsatukan itu semata-mata untuk ibadah dulu. Ya. Memang di satu sisi ya ada baiknya ya membagi-bagi setiap masjid itu bagus sebetulnya karena sehingga banyak masyarakat yang datang. Ya, tapi di satu sisi banyak juga mungkin di antara jamaah ya kita nggak tahu isi hati orang.
datang ke masjid itu dalam rangka untuk mendapatkan kota itu. Ya, ya barangkali itulah istilahnya itu dinamika ya hati seseorang. Tapi sekali lagi sebaiknya kalau kita ke masjid itu jangan untuk urusan kota dulu. Ya barangkali adanya kota itu supaya anak-anak muda pada khususnya, supaya anak-anak muda pada khususnya supaya rajin ke masjid. Ya, kan itu sebetulnya baik sebetulnya. Itu langkah positif sebetulnya. Sehingga mereka itu tidak terbiasa di rumah, sehingga kalau Jumatan ramai, ya kan kalau sudah lama-lama datang ke masjid, nanti mungkin meskipun nggak ada kotaknya, insya Allah jangan ke masjid. Ya, ini kan sebetulnya salah satu cara untuk mendatangkan masa yang lebih banyak untuk sholat berjamaah. Ini sudah bagus ya. Jadi sekali lagi sholat di luar masjid selama itu bersambung sholatnya tetap sah sholatnya, insya Allah. Meskipun barangkali pahalanya tidak sama dengan yang ada di masjid. Apalagi yang sholat di luar itu ya barangkali ada kesan dalam rangka untuk segera mengambil kotak takut kehabisan. Ya mungkin kalau yang lakukan itu anak-anak muda ya mungkin masih mending lah. Tapi kalau yang melakukan ada orang-orang tua yang sudah umur 60, 50 tahun, nah itu yang menjadi persoalan ya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi orang-orang tua. Ya Allahu a'lam. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi annal asla fi kulli ma fil ardi al-hil. Ini kaidah sangat penting ini. Pada dasarnya semua yang ada di muka bumi itu halal untuk dipakai. Dari pohon, air, buah, hewan, dan yang lain. Hadzi qa'idatun 'azimatun. Ini adalah kaidah yang sangat agung. Ya. Binaan ala hadza law anna insanan akala syai' min al-ashjar faqala lahu ba'dun nas hadza haram fal muharram yutalab bid-dalil. Jadi diumpamakan ada orang yang makan dari satu pohon buah dari satu pohon. Kemudian ada yang mengatakan jangan dimakan, itu haram. Nah, maka pihak yang mengatakan haram itu dituntut untuk mencari dalilnya. Ya. Karena pada dasarnya semua yang ada di muka bumi itu halal untuk manusia pada dasarnya. Walau anna insa wajada ta'iran yatir. Suatu ketika ada orang menembak satu burung entah burung apa, kemudian ditembak burung itu untuk dimakan kemudian dimakan. Ya. Kemudian datang orang mengatakan, jangan makan burung itu haram. Nah, maka pihak yang mengharamkan itu dimintai dalil. Mana dalilnya yang mengharamkan kalau burung ini haram? Ya, ini kaidah ammah, ini kaidah yang luas sekali, kaidah yang azim. Ya, bahwasanya semua hewan yang ada di muka bumi ini asalnya adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi yang diharamkan itu sedikit. Jadi yang dihalalkan itu banyak. Ya, jadi semua hewan asalnya itu halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, yang mengharamkan itu kata Rasulullah yang bertaring. Nah, yang kedua burung yang cakar atau burung yang makan bangkai umpamanya, atau yang burung yang bercakar. Nah, itu nanti baru yang diharamkan. Jika Ustaz mohon maaf bertanya, jika kita bertetangga kita yang non muslim mengundang untuk makan bersama dalam rangka perayaan agama, mereka apakah boleh kita makan dari masakan? Ini dia ini. Ya, ini dia ini. Ini memang suatu dilema ya. Kita hidup bermasyarakat, maka ya dalam hal ini kita sampaikan baik-baik, mohon maaf. Jika panjenengan itu kami punya keyakinan, bahwa persembahan yang dilakukan dalam rangka perayaan agama itu kami tidak bisa layani, tidak bisa menerima. Ya. Tapi kalau hanya sekedar silaturahmi biasa, tidak ada nilai sakralnya di situ, tidak ada nilai-nilai yang mengandung agama di situ, ya artinya hanya sekedar silaturahmi biasa, ya. Tapi kalau sudah mengandung ada hal-hal yang berbau persembahan,
itu kami sebagai orang Islam tentu kita punya keyakinan sendiri bahwa itu tidak boleh karena mereka persembahannya itu tadi, persembahannya untuk siapa ini persembahannya. Ya. Jadi seperti hari raya Christmas, hari-hari Kongsi Pacai dan sebagainya itu kan ada persembahannya, ya, untuk menjaga kemurnian akidah kita ini. Sebaiknya yang demikian itu dihindari saja, ya, dihindari. Kalau memang ada tetangga kita yang non Muslim untuk bagi biasa seperti biasa ya, dilihat dulu itu barangnya. Kalau untuk pembagian secara biasa ya tidak ada kaitannya dengan perayaan, tidak ada kaitannya dengan sesaji, tidak ada kaitannya dengan persembahan, apakah untuk Yesus, apakah untuk Buddha, apakah untuk siapa dan sebagainya ya. Jangankan yang berakidah non-Islam ya, orang Islam pun kalau ada punya keyakinan nenek moyang istilahnya, ketika nenek moyangnya itu biasa memberi sesajen di laut atau larung laut selatan, larung laut utara dan sebagainya, itu tidak boleh. Orang Islam padahal. Karena itu syirik. Jadi kesyirikan itu meskipun itu dilakukan oleh orang Islam, ya tidak boleh dimakan itu barang. Ya, karena dia persembahannya lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang dalam hal ini kita kadang-kadang karena saking luasnya, karena saking saking menghormatinya istilah toleransi itu, sampai masuk kepada ranah-ranah akidah. Ya, jadi Rasulullah di zaman Rasulullah itu sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani. Ya, tapi kalau terkait dengan hadiah-hadiah itu Rasulullah nggak pernah. Ya, kalau masalah jual beli, perdagangan, muamalah biasa itu. Ya, tapi kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, di sini tidak boleh lentur. Karena masalah keyakinan ini adalah masalah yang sangat fatal, masalah-masalah yang sangat fundamental. Ketika seorang itu sudah terjebak dalam hal ini, itu akan berbahaya, akan bisa merusak akidah ini. Ya. Karena kalau akidah ini sudah rusak Bapak Ibu, maka merusak semua amalan-amalan kita. Di mana Rasulullah Allah berfirman, "La'in asyrakta lahbatanna amaluka." Ya. Mungkin kalau tadi hanya mencicipi ya, meskipun itu ringan, ya ringan barangkali, ya. Tapi ya sekali lagi demi menjaga kemurnian akidah kita, sebaiknya itu kita hindari ya. Allahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, kamal annas samawati sab'a. Jadi langit ini 7 tingkat. Sebagaimana bumi juga 7 tingkat. Jadi langit 7 tingkat, bumi 7 tingkat. Kamalu khalqis samawat. Jadi Allah telah menyempurnakan penciptaan langit ini dengan sempurna. Sehingga langit ini tidak akan jatuh ya, meskipun tidak ada tiangnya. Ya. Kemudian faedah lagi, an-nashkurullah ala hadhihi ni'mah wa hiya annahu ta'ala khalaqa lana ma fil ardi jami'a. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Dan sekali lagi ini dalil am. Ya, semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini karena begitu banyak hal-hal yang dihalalkan. Hanya sedikit hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga dan memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa minha an nakhsha wa nakhaf li anna Allah Ta'ala bi kulli syai'in alim. Ya. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui segala gerak-gerik kita, Maha melihat segala gerak-gerik kita, Maha mengawasi segala tingkah laku kita, maka dengan sendirinya ada rasa was-was di dalam diri ini untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Ya. Ini sebetulnya buah daripada keyakinan itu, buah daripada keimanan itu dahsyat sekali. Kalau orang itu meyakini betul bahwa Allah itu mengawasi gerak-geriknya, mengawasi betul tingkah lakunya, maka dengan sendirinya manusia itu akan merasa was-was, akan merasa diawasi, maka dia akan selalu menjaga diri jangan sampai jatuh ke suatu lubang dalam suatu perkara itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka alaina an nakhsha wa nakhaf. Marilah kita selalu atau merasa diawasi ya
dan merasa takut jangan sampai melanggar peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada keimanan. Ya, jadi kalau keimanan betul-betul berasal dari hati yang paling dalam, sanubari yang paling dalam, maka sebetulnya iman itu akan membimbing manusia untuk berada di jalan yang lurus. Ya, karena dia merasa diawasi dimanapun dia berada, Allah melihatnya. Maka ketika dia ingin mengambil yang bukan haknya seperti korupsi dan sebagainya, ketika dia ingin melanggar, dia ingat, oh Allah mengawasi. Ketika dia ingin menyimpang, dia meyakini Allah mengawasi. Nah, sehingga dia tidak jadi melakukan suatu perbuatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari semua perkara-perkara yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara-perkara syubhat dan juga perkara-perkara makruh dan juga perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan kepada saudara kita yang barangkali sampai hari ini ya masih berbaring, masih merasakan sakit, ya masih belum sembuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami ya Allah yang sedang ini berbaring, yang sedang ini menahan sakit, yang sedang ini menunggu kesembuhan ya Allah. Berilah kesembuhan kepada mereka dengan segera ya Rabb. Berilah kesembuhan kepada mereka dengan segera ya Rabb. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka syifa. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka syifa. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maradan illa syafaita wala maradan illa syafaita wala maradan illa syafaita wala dainan illa qadaita ya azizu ya ghaffar innaka antas sami'ud du'a. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Prof. Sami-sami. Terima kasih banyak Prof. Sado. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Punten tidak bisa ikut ngaji. Oke, monggo ini nanti nyambung Ustadz Hamzah nih. Bagi yang ambil program tahsin, tanya yang Punten ya Prof, hari ini nggak bisa ikut gabung. oh, inji, ada acara lain. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun Prof. Satun. Nggih, sami-sami. Kemudian nanti gabung. Matur nuwun Prof. Satun. Mohon maaf. Ndherekaken Bapak sami-sami. Mohon izin live.
Saya ganti perangkat nih, Prof. Oh, nggih, monggo Bu Sri nggih, ndherekaken. Oh, maaf, nggih. Monggo Bu Murti ini saya salah sambung nggak ya? Salah ngebel nih. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas ya suara saya? Oke, monggo langsung saja Ustaz. Nanti sekalian doa penutupan juga langsung Ustaz. Nggih. Ya, ini yang kelas besar atau kecil? Begini Ustaz. Bagi nggih. Berdasarkan pengalaman yang kemarin, yang kemarin itu ada kelas yang kelas awal itu terdaftar 17, tetapi yang ikut kemarin hanya 12. Sehingga ini pokoknya aja. Ini sifatnya kelas yang boleh siapapun boleh masuk, bahkan termasuk yang kemarin belum terdaftar juga boleh gitu Pak. Jadi monggo nanti biar pesertanya tidak terlalu kurang gitu. Jadi monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk terus berupaya memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita supaya insya Allah kita semakin benar bacaannya dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemarin secara teoris singkat saya sampaikan beberapa definisi ya, hukum, fadilah. Terus tujuannya tahsin ini adalah menjaga lidah agar tidak salah ya dalam membaca Al-Qur'an. Dan yang memotivasi kita semuanya di antara beberapa riwayat ya yang menyatakan bahwa memang perlu kita ini untuk terus berupaya memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Ibnu Jazari ya berkata, Ibnu Jazari ini beliau punya buku tentang tajwidnya. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Malam yujawwidil Qur'an asim. Siapa yang li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Memang berbeda cara membaca teks Arab biasa dengan